Halo semua, kembali lagi di Kontraflow. Jadi gini guys, selama ini gua itu kalau potong rambut di zaman dulu ya, sebelum pandemi, itu potong rambut gak pernah yang mahal. Pasti gua nyari cukur rambut yang harganya 25, 30, 34, 35 lah paling mahal. Dan gua tuh kalau di Wisma Asri gua punya tukang cukur langganan, itu harganya 35, jadi sama 15.000, 50.000 lah sama tip. Nah setelah itu pandemi itu gue jarang cukur 3 tahun itu karena males keluar, jarang cukur ya, paling 3 bulan sekali lah, bener panjang banget, nggak betah banget gue baru cukur. Terus gue kan sempet pindah ke Lampiri. Nah 2024 nih gue mulai kehilangan itu tukang cukur yang di Wisma Asri itu tutup, dan gue nyari yang daerah Lampiri, yang rumah gue sekarang itu nggak ada tukang cukur yang harganya 35.000. Nah akhirnya gue nyari ada tempat cukur itu harganya 60, awal itu 60.000. Awal gua 2023 itu 60.000. Itu gua ngerasa tempat cukur mahal. Segitu tuh mahal lah buat nyepur cowok. Gua pikir nah, tapi gua di situ nemu tukang cukur yang cocok sama gua, namanya Asandi. Nah dari 2024 awal, 2023 akhir lah, sampai tahun kemarin gue cukur sama Asandi terus. Harganya sempat naik, jadi naik terakhir itu 80.000 ya, cepet lah sama tips. Menurut gua oke lah, masih terjangkau lah. Terus di awal tahun Asandi pindah ke tempat Mall Pakuwon, dan gua sempet pindah cukur rambut lah, 3 kali pindah gua, dan nggak ada yang cocok. Jadi potongannya tuh nggak sesuai apa yang gua mau lah. Kalau sama Asandi tuh cocok banget lah. Pindah, bahkan gua sampai ke barbershop Kapten. Gua 2 kali ke Kapten itu nggak cocok. Kapten itu kan harganya kalau cukur doang 70.000 ya, 70.000. Kalau misal sama keramas dan sebagainya 125.000 gitu ya, masih itunya murah lah. 70.000 tuh kalau sama ya perawatan sama ininya 125.000. Gue ngerasa pun itu kemahalan. Sampai jadi gue sama kakak ipar gue itu tukang cukur sama Asandi. Suatu ketika kakak ipar gue yang kerjanya di Freeport itu pulang cukur, dia ngomong sama gue, tuh Asandi pindah ke Pakuwon, Retrocut namanya, di paling bawah. Oh iya katanya, cobalah gua kesana sempet gua nanya harganya 170.000. Gua mikir 2 kali, anjir 170.000 kayaknya buat gua tuh cukur seharga 170.000 tuh kemahalan. Bahkan yang tempat lain aja tuh ya sekelas Kapten lah. Kapten itu kan ada yang premium ya, dia kan 1 juta lebih sedikit itu 1 tahun ya. Ya kalau di sebulan sekali 100.000 lah.
Ini 100 ribu kurang malah. Ini 170.000. Gue sempet berpikir nggak jadilah, ntar aja lah gue pindah nyari tempat lain lagi. Akhirnya gue ke terakhir itu ke Kapten lagi. Jadi gue 3 kali ke Kapten di cabang yang berbeda-beda karena gue ngerasa nggak cocok sama capsternya. Terakhir itu Lebaran, gue potong lagi, gue bener-bener nggak puas, kayak anjir kok gini ya, nggak, jadi bad mood gitu. Jadi kayak oke lah, seminggu potongan, 2 minggu potongan, 2 minggu setelah potong tuh masih oke lah, seminggu 2 minggu. Ya kesana-sananya tuh udah nggak betah. Ya memang pasti ntar ada yang bilang dasar mental miskin. Gua aja potong rambut 2 minggu sekali. Ya mohon maaf, keadaan ekonomi gua tidak tidak punya spare untuk potong rambut 2 minggu sekali gitu, 3 minggu sekali. Gue bahkan kalau misalnya bisa nih potongan rambut bisa bertahan 2 bulan 3 bulan, gue nggak potong-potong karena satu, gue males kesananya. Terus yang kedua itu terkadang tuh waktunya nggak ada, jadi gue malas aja buat keluar buat potong rambut tuh, malas sebenarnya. Kalau dipaksa-paksain duitnya ada mah ada buat 2 minggu sekali, cuman ya ngapain potong 2 minggu sekali buat gua ya. Buat orang lain kan beda, buat orang kan beda-beda. Dan akhirnya ini potongannya kemarin baru 3 minggu, lebih tepatnya semalam gua ke Asandi, ke Tokat dengan terpaksa karena gue udah nggak betah, rambut gua udah jelek lah, udah nggak cocok. Karena gue tipenya orang yang males pakai pomade kalau nggak perlu amat, kalau nggak meeting, kalau nggak ada acara-acara penting, gue males pakai pomade gitu. Dan potongan Asandi tuh bisa provide gue nggak usah pakai pomade aja rapih gitu. Terus semalam gua kesana dan ini hasilnya, potongan 170.000. Kalau buat cewek mungkin ada beberapa yang bilangnya itu murah. Itu mah murah, cewek itu bisa 300.000, 400.000. Cuman kalau buat cowok, coba deh kalau yang nonton, potongan 170.000 itu mahal nggak sih? Coba deh komen kalau yang cowok. Ya sebenarnya kalau buat style ya 170.000 buat kedamaian hati mah murah ya. Apalagi gua potong sebulan sekali atau misalnya 2 bulan sekali, 6 minggu sekali lah, itu ya murah sih 170.000. Cuman kan ada pilihan lain gitu. Sayangnya nggak ada pilihan lain. Gue udah mencoba ke pilihan lain, nggak cocok gitu guys. Cuman ya udahlah, buat kerapihan rambut dan ketenangan hati tuh. Dan ini potongannya di Retrokat Pakuwon, lantai paling bawah di atasnya basement. Itu kalau kalian yang cowok-cowok yang seperasaan sama gua yang potongannya paling mahal 50.000, 60.000, coba komen. 170.000 mahal nggak? Beda ya sama orang yang sudah sering potong rambut cowok, yang sering potong rambut
harga 150, 200 ribu. Ada nggak sih potong rambut 200 ribu cowok? Itu gimana ya? Kalau artis oke lah, kalau pengusaha oke lah gitu. Gue masih memaklumi pengusaha, artis yang harus menjaga looksnya, potong 200 ribu, 300 ribu gue masih memaklumi lah. Cuman sebagai gua ini yang hanya sebagai pekerja mengeluarkan duit segitu potong rambut tuh dengan harga 170 ribu itu berpikir 2-3 kali lah. Bahkan seharusnya potong rambut cewek kan lebih mahal ya. Istri gua aja potong rambut cuman 50 ribu deket rumah, bagus, gak kalah sama Johnny Andrean. Katanya sih yang punya itu pernah kerja di Johnny Andrean berapa belas tahun gitu. Jadi buka salon, dan buka salonnya di pinggir, ya di perumahan-perumahan biasa lah. Di istri gue nemu hidden gem kata orang-orang sekarang gitu guys. Oh ya, update hari ini tanggal 8 ya, 8 Mei 2025. Gue punya info lowongan kerja buat teman-teman. Di kantor gue butuh key product eksekutif. Itu kerjaannya marketing ya, 11-12 sama marketing. Kita butuh 2 orang. Satu yang bisa bahasa Mandarin, pengaman ya, kalau bisa sih sudah pernah bekerja ya, 1-2 tahun untuk di bidang marketing ya. Tapi kalau misalnya belum ada pengalaman marketing dan tapi bisa berbahasa Mandarin, coba aja di apply. Yang kedua sama key product eksekutif, tapi yang pernah megang barang-barang trader atau customer trader, pengalaman setahun lah. Itu gajinya berapa jujur gua nggak tahu, tapi kantor gue lagi butuh. Posisinya supervisor. Jadi kalau misalnya ada yang berminat, DM gua di Instagram, "Bang, mau dong lowongan kerjanya." Mungkin yang nonton sebulan atau 2 bulan ke depan itu masih relate ya, coba aja DM aja. Ataupun yang yang udah cukup lama nonton ini, coba aja DM, siapa tahu masih terbuka lowongannya. DM gua di Agung_Satria, di Agungnya biasa _Sierra Alpha Tango Romeo India Alpha Delta India. Nanti gua ini deh, gua tulis di deskripsi, nanti DM aja, "Bang, mau kerjanya KPE" gitu. Nanti gua kasih emailnya. Jadi gitu guys. Nah, hari ini macet, tumben-tumbenan kontraflow macet, entah kenapa. Oh, ada yang mogok ini. Ini ada yang mogok. Aduh, kalau gue bisa gue nggak bisa. Ada yang mogok, bannya bocor guys, pantas macet. Karena gue pikir kok tumben macet ini, tersendat sih, bukan macet. Jadi gitu. Nah, itu downside-nya kalau kontraflow seperti itu ya, karena cuma satu jalur. Kalau ada yang macet, ada yang kenapa-napa ya, ada yang mogok.
macet sih. Ada yang mogok ya pasti macet lumayan. Cuman kalau nggak ada apa-apa sih lancar. Gitu. Hari ini sebenarnya Kamis itu gue WFH kerja di rumah. Cuman hari ini ada gue harus datang ke booking demo di Miele. Bacanya apa sih? Karena Miele. Udah coba Miel. Itu ada booking demo untuk produk-produk coklat, produk-produk hot kitchen sama pastry sebenarnya. Jadi nanti gue berdua sama temen gue sama orang sosial media begitu. Bang, ada yang mungkin ada yang nanti nanya, bang, job desknya marketing apa sih? Job desknya marketing sebenarnya bayangkan gini aja sih, gampangnya ya. Bayangkan lu punya bisnis, punya barang, nah itu harus lu rawat gitu. Yang lebih keren apanya? Promosinya, terus harganya, terus ini barang kalau misalnya mau mendekati expired mau lu apain, terus nanti campaign-nya di sosial media seperti apa gitu. Jadi intinya lu kalau punya barang, ini barang apa namanya, produk ini, nah itu mau lu apain gitu. Ini gimana caranya barang ini bisa laku gitu ya, secara mudahnya seperti itu. Enak gak sih bang jadi marketing? Ya enak-enak aja. Karena kenapa gini, kenapa gue suka marketing? Karena kerjaannya tuh 60 di luar kantor, mungkin di dalam kantornya cuma 40%. Karena gue tipe orang yang nggak suka full 100% di kantor. Terus banyak yang bilang, kenapa nggak jadi sales aja bang? Sales kan 100%, ya 90% di luar kantor. Ya gue pernah nyoba jadi sales, tapi passion gue nggak di situ. Pernah 6 bulan jadi sales, ya hasilnya nggak jelek-jelek amat sih. Cuman emang dasarnya nggak passion aja, pengen nyari bidang marketing lagi yang lain. Seneng aja event-event, ngebuat event gitu, ngurusin event, gue seneng aja. Terus mikirin strateginya, produk itu gimana, campaign-nya itu gimana gitu. Terus kalau ada yang nanya lagi, bang umur gua tuh udah 30-an, bisa gak sih pindah karir? Bisa aja, asal masih dalam bidang yang sama. Kayak misalnya yang nggak sama sih, yang berdekat, yang beririsan lah, kayak sales dan marketing itu masih bisa. Banyak orang sales yang punya pengalaman bertahun-tahun di sales akhirnya pindah ke marketing itu ada, ataupun sebaliknya gitu. Cuman kalau dari IT, udah lama kerja di IT ke marketing ya nggak bisa. Atau misalnya naik dari admin ke marketing, kalau admin marketing ya bisa aja. Atau dari key account ke marketing bisa aja sih. Gitu. Ya gitulah guys. Oke, nanti di video selanjutnya mungkin gua mau cerita tentang agency, karena kemarin gue sempat ngebahas apa namanya agency, kemungkinan berapa tahun lagi akan tutup, itu mungkin akan gue bahas lebih lengkap. Karena kenapa? Yang pertama, kenapa gue bisa tahu bisa ini, karena
istri gue dulu di agensi lama gitu. Oke guys, gue udah sampai nih, mau keluar kontraflow. Sampai di sini dulu videonya. Terima kasih sudah mau mendengarkan. Bye bye.